Pembalasan dendam terakhir dari seekor ular setelah kepalanya dipenggal. Seorang koki di Cina meninggal akibat gigitan ular kobra sekitar 20 menit setelah ia memotong kepala ular tersebut untuk hidangan di restoran. Peristiwa ini terjadi di sebuah restoran di kota Foshan, Provinsi Guangdong pada Agustus 2014 silam. Diketahui dari ET Today, daerah tersebut memang dikenal dengan sup ular dan makanan lain selain daging ular. Daily Mail melaporkan, koki yang bernama Peng Fan saat itu sedang menyiapkan hidangan khusus yang terbuat dari daging ular kobra Indochina. Ia memotong kepala ular dan menyisihkannya, sedangkan bagian tubuh ular dipotong dadu untuk dibuat menjadi sup. Sekitar 20 menit setelah memotongnya, Peng ingin membuang kepala ular itu ke tempat sampah. Tak disangka, kepala ular itu justru menggigit tangan Peng dan menyuntikkan racun neurotoksik yang membuatnya mengalami sesak napas hingga akhirnya meninggal. Seorang pengunjung restoran, Lin Sun, mengatakan bahwa ia berada di sana untuk acara ulang tahun istrinya ketika tiba-tiba ada keributan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami bisa mendengar teriakan datang dari dapur, kata Lin seperti yang dikutip dari Daily Mail. Ia juga bercerita bahwa beberapa staf segera menghubungi dokter, tapi sayangnya pria itu meninggal sebelum bantuan medis tiba. Tidak ada yang menyangka situasi seperti ini akan terjadi, dan ini adalah pertama kalinya seorang koki meninggal karena digigit oleh ular yang kepalanya telah dipotong. Seorang juru bicara kepolisian mengatakan, Peng meninggal sebelum diberikan anti racun karena ia memiliki reaksi yang sangat parah terhadap gigitan ular. Menurutnya, hanya anti racun yang bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi itu bahkan tidak bisa diberikan tepat waktu karena ia telah meninggal sebelum tim medis sampai di tempat. Yang Hongchang, seorang pakar ular yang telah menghabiskan 40 tahun untuk mempelajari kobra menjelaskan bahwa semua reptil masih tetap bisa hidup hingga 1 jam setelah kehilangan bagian tubuh atau bahkan seluruh tubuh mereka. Ketika seekor ular kehilangan kepalanya, ia secara efektif mati karena fungsi dasar tubuhnya telah berhenti. Namun, masih ada beberapa tindakan reflektif yang berarti ular tetap bisa menggigit dan menyuntikkan racun. Seorang profesor biologi di University of Arkansas, Stephen Buprecht, mengatakan kepada Life Science bahwa sistem saraf ular masih berfungsi dengan baik bahkan setelah kepalanya dipotong. Karena kemampuannya itulah, sangat mungkin kepala ular itu tetap hidup dan menggigit tangan Peng. Meski begitu, melansir dari Sun News, ular kobra biasanya tidak menggigit orang, melainkan memuntahkan racun ketika dirinya merasa terancam. Para ilmuwan telah membuktikan bahwa racun itu akan disemprotkan ke arah mata seseorang dan bisa berakibat sangat fatal. Pemuda korban gigitan ular dinyatakan meninggal, tapi keluarga yakin ia mati suri. Pemuda 19 tahun bernama Rizky Ahmad asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah dilaporkan meninggal karena digigit ular kobra peliharaannya. Kejadian ini terjadi ketika Rizky membawa ularnya ke acara Car Free Day pada hari Minggu lalu. Ular tersebut menggigitnya di bagian lengan kanannya. Dilaporkan pemuda itu hanya menepisnya dan terus bermain dengan ular tersebut selama 1 jam sebelum akhirnya ia merasakan efek racunnya. Ia segera dilarikan ke rumah sakit di mana ia segera dirawat secara intensif selama 24 jam sampai akhirnya dokter mendeklarasikan bahwa ia telah meninggal sejak Senin 9 Juli lalu. Kasus ini menjadi ramai karena meskipun Rizky telah dinyatakan meninggal secara medis, keluarga Rizky meyakini bahwa ia mengalami mati suri. Dilaporkan oleh Kumparan, selama 4 hari, keluarga masih menjalankan ritual dengan tabib dan menunggu Rizky hidup kembali. Menurut tabib, Rizky akan siuman dari racun ular setelah 7 hari 7 malam. Tubuh Rizky juga ditempatkan di luar rumah, beralaskan daun pisang. Kobra yang menggigit Rizky pun diletakkan berdekatan dengannya, dengan harapan ular tersebut menyedot kembali racun dalam tubuh Rizky. Namun, dilaporkan kembali dari Kumparan, keluarga Rizky akhirnya mengakui kematian Rizky pada hari Kamis pagi 12 Juli setelah berhari-hari diduga mati suri. Wanita ditelan seekor piton besar. Seorang wanita di Sulawesi Tenggara yang hilang sejak minggu lalu ditemukan di dalam perut piton sepanjang 23 kaki. Menurut AFP, wanita 54 tahun yang bernama Watiba hilang pada hari Kamis lalu ketika sedang bercocok tanam di kebunnya. Ketika ia tidak kembali, sekitar 100 orang warga desa dan keluarga mencarinya. Mereka kemudian menemukan ular sepanjang 30 meter dari sandal dan parang Watiba. Para penduduk kemudian membunuh ular dan menemukan tubuh Watiba ditelan dalam posisi kepala duluan dan tubuhnya ditemukan utuh. Piton besar biasanya memakan hewan yang lebih kecil, namun jarang menyerang manusia. Seorang pelajar SMP berusia 16 tahun di Bombana, Provinsi Sulawesi Selatan bernama Alfian, meninggal dunia setelah dililit oleh seekor ular piton berukuran 7 meter pada 14 Juni lalu.
Korban meninggal setelah lehernya dililit dan kepala ular menggigit pahanya. Sebelum meninggal, korban sempat meminta tolong kepada temannya. Namun tak hanya Alfian, 2 temannya juga turut digigit ular karena berusaha menolongnya dari lilitan ular. Beruntung keduanya selamat dan hanya menjalani rawat jalan. Menurut Kepala Kepolisian setempat, Muh Nur Sultan kepada Kompas.com, sebelum peristiwa naas itu terjadi, korban bersama 4 temannya akan berwisata ke air terjun. Di tengah perjalanan, korban tiba-tiba berteriak. Saat itu korban terpisah dari teman-temannya sejauh 10 meter. Ketika teman korban menghampiri, mereka terkejut melihat korban sudah dalam keadaan terlilit ular pada bagian leher dan kepala ular yang menggigit bagian paha. 2 temannya segera menolong korban dengan memukul ular, tapi mereka justru digigit. Lalu 2 teman yang lain segera lari mencari bantuan dari warga sekitar. Kemudian warga pun datang dan membunuh ular tersebut dengan parang. Namun sayang, nyawa korban tidak terselamatkan. Setelah kejadian tersebut, jenazah Alfian pun diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Sementara kedua temannya dibawa ke puskesmas terdekat. Kisah Ananda ini bisa jadi pelajaran bagi Anda bagaimana menangani gigitan ular berbisa. Ananda Yuryastanto, bocah 8 tahun asal Kulon Progo ini mengalami kelumpuhan akibat gigitan ular weling di rumahnya pada tanggal 5 Januari 2017 lalu. Dilansir dari Kompas, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 3 pagi. Ananda yang biasa tidur beralaskan tikar ini terbangun dan memberitahu ayahnya bahwa ia digigit ular. Dan benar bahwa ada bekas gigitan ular di telunjuk kaki kiri Ananda. Ayahnya pun segera mengikat bekas gigitan ular. Tujuannya agar bisa ular tidak menjalar ke seluruh tubuh. Namun ternyata tindakan mengikat bagian tubuh yang tergigit ular itu salah kaprah. Menurut pakar toksikologi dan bisa ular Dr. Tri Maharani, tindakan tersebut menjadi penyebab utama ensefalopati. Ikatan bagian tubuh yang digigit bila tidak disertai dengan imobilisasi, bisa ular mampu menyebar ke bagian tubuh lain hingga merusak sel otak. Menurut Tri, cara penanganan yang tepat adalah dengan cara membuat bagian tubuh yang terkena gigitan tak bergerak, yaitu dengan cara anggota tubuh dihimpit dengan kayu atau papan layaknya orang patah tulang. Hal ini penting dilakukan supaya bisa ular tidak menyebar. Detik-detik wanita yang ditelan hidup-hidup oleh piton. Kasus piton menyerang manusia kembali terjadi. Pada 15 Juni lalu, seorang wanita berusia 54 tahun bernama Watiba ditemukan meninggal di dalam perut ular piton. Peristiwa mengenaskan ini terjadi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Menurut kesaksian warga setempat, Wa menuju kebun pada Kamis 14 Juni sekitar pukul 19.00 WITA. Namun Watiba tidak kunjung pulang hingga keesokan harinya. Sebelum salat Id, warga, keluarga, dan pihak kepolisian mencari keberadaan korban. Warga menemukan barang milik korban yang tergeletak di atas tanah. Mereka kemudian memperluas pencarian di sekitar barang yang ditinggalkan korban. Sekitar pukul 9 WITA, warga terkejut menemukan ular piton besar sepanjang 7 meter yang tidak bergerak karena perutnya tampak bengkak membesar tak wajar. Ular dibawa warga menuju kampung dan warga membelah perut ular tersebut. Tak disangka, Watiba ditemukan tak bernyawa masih dengan pakaian lengkap di dalam perut ular itu. Menurut Herman Hadi Prasetyo dari Sioux Indonesia, manusia sebetulnya bukanlah mangsa ular, namun kasus tersebut terjadi karena rusaknya habitat ular. Tahun lalu, Akbar, pria 25 tahun asal Mamuju, juga menjadi korban mangsa dari seekor ular piton.